Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian kali umat Islam dianiaya, umat Islam disakiti, umat Islam didolimi di berbagai negara, terutama negara-negara yang Muslim sebagai minoritas, termasuk Perancis, telah kesekian kali mendolimi umat Islam, baik dalam bentuk penjajahan dan penghinaan, pelecehan terhadap simbol-simbol dan syiar-syiar serta apa yang diagungkan oleh umat Islam, termasuk menghina baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam telah diisarahkan oleh Al-Quran harus menunjukkan sikap yang tegas, di antaranya dengan berjihad. Dalam dua ayat yang sama, surat Taubah ayat 73 dan surat Tahrim ayat 9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai baginda Nabi, jihadlah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan keraslah terhadap mereka. Keras dengan kearifan, keras dengan kebijaksanaan, keras dengan kemanusiaan, sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara jihad disebutkan dalam kitab Al-Muqata'ah Al-Iqtisadiyah Haqiqatuha wa Hukmuha, tentang boykot ekonomi, karya Khalid Abdullah As-Samrani. Di halaman 34 beliau mengatakan, fa innal muqata'ah al-iqtisadiyah, maka sesungguhnya boykot ekonomi terhadap negara yang telah melecehkan, menghina Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memutuskan hubungan ekonomi, boykot ekonomi, fa innal muqata'ata al-iqtisadiyah tadkhulu, masuk, fi mafhumil jihad, di dalam pemahaman jihad, arti jihad bimaknahul am, dengan makna jihad yang umum. Artinya jihad yang umum itu mujahadatin nafsi, memerangi nafsu, wasyaitan, memerangi syaitan, wal fusaq, memerangi orang-orang fasik, wal munafiqin, memerangi orang-orang munafik, termasuk memerangi orang-orang yang menghina Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhir-akhir ini dilakukan oleh negara Perancis. Maka sudah seyogyanya dan wajib untuk melakukan muqata'ah iqtisadiyah, boykot ekonomi. Dalam sejarah, boykot ekonomi itu pernah dilakukan oleh Sumaimah bin Asal. Ketika Sumaimah bin Asal disebutkan dalam kitab
Al-Muqatta'ah Al-Iqtisadiyah Khalid Abdullah As-Samrani di halaman 22, dalam sejarah boikot ekonomi itu pernah dilakukan oleh Sumamah bin Asal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Ketika dia sudah memeluk agama Islam, dia berkata kepada orang kafir Quraisy, "Wallahi la ya'tikum minal hamamah habbatu khintah." Demi Allah, tidak akan datang kepadamu sekalian orang kafir Quraisy dari daerah Yamamah satu biji gandum, tidak akan aku datangkan ke sana, tidak akan aku kirim ke sana, hatta ya'zana fiha an-nabi, sehingga mendapatkan izin an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan oleh Ibnul Asir di dalam karyanya Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Karya Ibnul Asir mencatat tentang sejarah Sumamah melakukan boikot ekonomi Al-Muqatta'ah Al-Iqtisadiyah di dalam catatan sahabat nomor 619 bahwa Yamamah itu tempat yang subur, yang menjadi kebanggaan ahli Mekah, penduduk Mekah. Dan Sumamah sebagai tokoh di sana tidak mengizinkan pengiriman satu biji gandum pun dikirim dari Yamamah menuju kafir Quraisy. Ini hatta ya'zana fiha Rasulullah, sehingga mendapatkan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sejarah lagi, boikot ekonomi itu pernah dilakukan oleh Raja Faisal, Raja Saudi. Di dalam kitab yang sama, Al-Muqatta'ah Al-Iqtisadiyah Haqiqatuha wa Hukmuha, di halaman 25 disebutkan di sini, min istikhdami silahil muqatta'ah al-iqtisadiyah, dari mempergunakan senjata boikot ekonomi bisyaklin mu'assir, dengan bentuk yang efektif, cara yang efektif, fi aqabi kharbi 1967, perang tahun 1967, waharbi 1973, perang tahun 1973. Raja Faisal melakukan boikot ekonomi ketika terjadi perang tahun 1967, 1973. Ketika terjadi perang pertama, yaitu tahun 1967, a'lana, Raja Faisal mengumumkan hadral bitrul, melarang minyak as-Saudi, minyak Saudi, an Britania, tidak boleh dikirim ke Inggris, wal walayati al-muttahidah, dan tidak boleh dikirim ke Amerika Serikat. Kemudian pada waktu perang 1973, taza'ama, Raja Faisal, Raja Saudi, memimpin Harakat al-Hadri al-Bidruli, yaitu gerakan boikot, dilarang pengiriman minyak, dilarang ekspor minyak, alladhi syamila dual al-Khalij. Boikot ekonomi minyak itu
dilakukan oleh hampir seluruh negara-negara Teluk. Beliau Raja Faisal memimpin boikot ekonomi, pelarangan pengiriman minyak alladhi syamila duwal al-Khalij, yang merata ke seluruh negara-negara Teluk. Dan ini pernah dilakukan oleh Raja Faisal dan negara-negara Islam di wilayah negara Teluk. Kemudian halaman 42-43, ketika melawan Zionis yang agresif, Az-Zuhyuniyah Al-Udwaniyah, melawan Zionis yang agresif, kemudian terjadi inhiyas Amriki safir lil Yahud, keperpihakan Amerika Serikat secara terbuka terhadap Yahudi. Maka dilakukan da'awat al-muqata'ah al-iktisadiyah, kampanye boikot ekonomi. Dan akhirnya muqata'ati kulli ma huwa Israiliyun, memutuskan ekonomi, memboikot ekonomi seluruh apa yang berhubungan dengan Israel. Produk Israel dilarang. Au Amriki atau Amerika. Minal bada'i, dari dagangan-dagangan. Akhirnya perusahaan Amerika mengalami kerugian. Apa akibatnya? Inkhifad, penurunan. Fi arbahis syarikat, di dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Al-Amrikiyah, perusahaan Amerika Serikat menurun keuntungannya binisbatin, dengan nilai rata-rata balahat mencapai 20% fi daulatin, di setiap negara, kamisra, seperti Mesir. Maka ini efektif jihad. Jihad dengan boikot ekonomi akan meningkatkan kekuatan ekonomi Islam yang sangat ditakuti oleh orang kafir apabila umat Islam ini maju di dalam teknologi, terutama teknologi persenjataan, maju di dalam ekonomi, dan tentunya umat Islam ini ditakuti oleh mereka apabila umat Islam ini berakhlak yang baik. Itu sangat ditakuti oleh mereka. Perhitungan mereka, kalau umat Islam ini terjadi penurunan moralitas, maka dengan sendirinya ekonomi umat Islam itu akan rusak secara natural. Dan itu planning naturalisme yang dilakukan oleh mereka. Ini tentang boikot ekonomi. Jadi wajib boikot ekonomi untuk Prancis dan seluruh negara-negara yang menyakiti, menghina umat Islam, menghina Al-Quran, menghina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang bisa punya logika? Kenapa umat Islam tersinggung apabila ada orang yang melukis nabinya? Ada orang yang pakai logika yang paralogistik, logika yang paralogisme, yang tidak logis, logika yang tidak logis, yaitu kenapa umat Islam harus sakit hati kalau nabinya dilukis dengan karikatur atau dalam bentuk lain? Kenapa umat Islam harus merasa terhina? Kan umat Islam meyakini itu bukan rupa Nabi yang sesungguhnya. Itu bukan wajah Nabi yang sesungguhnya. Ini logika yang tidak logis. Karena apa? Satu, menggambar Nabi itu dilarang. Menggambar manusia saja dilarang, apalagi menggambar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tema menghormat,
kemudian menghormat orang saleh, menghormat Nabi, menghormat Rasul, kemudian menggambar dan menyembahnya sampai melakukan penyembahan, yaitu ghulu ekstrim, itu saja tidak dibenarkan oleh Islam. Apalagi menggambar Nabi, melukis Nabi dengan tujuan penghinaan. Saya baca di dalam hadis Bukhari nomor 1341 dengan syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 3 halaman 267, kitab Fathul Bari. Di dalam kitab ini diceritakan ketika sebagian istri Nabi menceritakan tentang sebuah gereja di Ethiopia yang di dalam gereja itu banyak lukisan-lukisan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ulaika, mereka jamaah gereja yang di dalam gereja itu banyak lukisan, kata Rasulullah, ulaika, mereka, idza mata minhum ar-rajulus salih, apabila telah meninggal di antara mereka seorang laki-laki yang dianggap salih, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun tempat ibadah untuk mengenang seorang laki-laki yang dianggap saleh bagi mereka. Summa sawwaru fihi tilkas surah. Di dalam tempat ibadah itu, di dalam tempat sujud itu, masjid dan tempat sujud itu, mereka melukis, menggambar laki-laki yang saleh. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini melukis dalam tema menghormat, dalam tujuan menghormat. Itu saja Rasulullah mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Melukis orang saleh di dalam tempat ibadah, menggambar orang salih yang dianggap salih bagi mereka di dalam tempat ibadah mereka, itu saja bagi Rasulullah dilarang. Apalagi menggambar karikatur atau bentuk yang lain, menggambar wajah Nabi dengan tujuan menghina, jelas ini menyakiti umat Islam. Jelas ini merupakan penghinaan terhadap kehormatan umat Islam. Maka tepat sekali umat Islam, negara-negara Islam melakukan boikot ekonomi terhadap Prancis dan negara yang lain misalnya terjadi dalam kasus yang sama. Saya baca di dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ditulis, disusun oleh seorang pakar tafsir dari Tunisia, namanya Ibnu Ashur. At-Tahrir wa Tanwir, atau dikenal dengan tafsir Ibnu Ashur. Di juz 10 surat At-Taubah ayat 61. Wallazina yu'zuna Rasulallahi lahum azabun alim.
orang-orang yang menyakiti utusan Allah, menyakiti baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa firman Allah? Lahum azabun alim. Untuk mereka, bagi mereka siksaan yang amat pedih. Siksaan apa di sini? Wahwa inzarun, kata Ibnu Ashur, wahwa inzarun bi azabil akhirah. Ini ancaman siksaan akhirat, wa azabid dunya, dan siksaan dunia, termasuk melumpuhkan ekonomi mereka, muqata'ah al-iktisadiyah, yaitu boykot atau melumpuhkan ekonomi mereka. Ini termasuk azabid dunya, siksa dunia. Jadi dua hal, satu tentang boykot ekonomi dilegalkan dalam Islam dengan kondisi tertentu, yaitu melakukan jihad. Kemudian menggambar Nabi jelas diharamkan dalam Islam. Menggambar manusia saja diharamkan, apalagi menggambar sosok Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan kan itu bukan wajah Nabi sebenarnya, maka tidak perlu kita sakit hati. Ada seorang bicara begitu misalnya, karikatur itu bukan karikatur wajah Nabi yang sebenarnya. Apakah Anda pernah melihat wajah Nabi? Ada pertanyaan begitu. Apakah Nabi seperti itu? Kenapa Anda sakit hati? Justru itu menggambarkan Nabi, melukis Nabi dalam bentuk yang sebenarnya saja haram, apalagi melukis Nabi dalam bentuk yang bohong. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh Bukhari Muslim, disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan, Al-Lu'lu' wal Marjan fimma ittafaqa alaihi syaikhan. Sebuah kitab tentang Al-Lu'lu' wal Marjan, tentang hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam bab yang pertama, beliau mengatakan tentang babu taghlidil kadhibi ala Rasulillah, bab hukum keras, sanksi keras, sikap keras terhadap pendustaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, Rasulullah bersabda, inna kadziban alayya, sesungguhnya bohong terhadap diriku. Bohong terhadap diri Nabi termasuk melukis wajah Nabi. Dalam melukis yang bentuk sebenarnya saja dilarang, apalagi berbohong. Inna kadziban alayya, berbohong terhadap diriku. Kata Rasulullah, laisa kakadzibin ala ahadin, tidak sama dengan berbohong kepada manusia biasa, orang lain selain Nabi. Yaitu tidak sama dengan berbohong terhadap manusia biasa. Man kadzaba alayya, kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta kepada diriku, muta'ammidan, dengan sengaja, termasuk melukis, menggambar, membuat karikatur Nabi, atau pelecehan-pelecehan bentuk lain, membentuk novel, membuat novel yang menghina Nabi dan keluarga Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka wajib, harus baginya membuat tempat tinggal, duduk, tempat tinggal, tempat duduk dia minan nari, dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit? 20.